Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Bandung, selamat datang di Bandung International Podcast episode ke-29. Nah, kali ini wargi Bandung kembali lagi di podcast kita, dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Kak Grace Iva, suatu perwalian dari organisasi komunitas COVID, yaitu salah satu organisasi dengan latar belakang media yang secara khusus membahas mengenai COVID, Mbak ya, betul Kak ya? Betul, betul. Oke. Kalau boleh dikonfirmasi dulu, lebih nyaman dipanggil Mbak atau Kak ini? Kak aja boleh. Oke, Kak aja. Kak Grace ya, oke. Ya. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mengenai komunitas COVID itu sendiri. Apa sih komunitas COVID itu, Kak? Dan kenapa muncul ide untuk membentuk komunitas ini? Latar belakang dari komunitas. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Grace. Saya di sini mewakili komunitas COVID, yang merupakan singkatan dari Collaborate to Fight COVID-19. Jadi kami merupakan sebuah NGO berbasis relawan yang berdiri sejak bulan Maret tahun lalu, 2020, untuk merespon COVID secara proaktif. Jadi kami sekumpulan dokter umum waktu itu yang resah gitu ya istilahnya melihat kondisi COVID yang semakin meningkat, melihat puskesmas kewalahan, lalu apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Lalu kita mencoba untuk kerjasama dengan puskesmas, membantu mereka dalam memantau orang-orang yang beresiko terpapar COVID, misalnya orang yang kontak erat atau pasien positif itu sendiri kayak gitu. Jadi kita memantau orang-orang yang lagi isolasi mandiri, kerjasama dengan puskesmas. Itu awal terbentuknya. Kemudian seiring berjalannya waktu kita sadar bahwa nggak bisa nih kita cuma mantau yang isoman aja, sementara PSBB itu udah semakin dilonggarkan gitu ya dibandingkan tahun lalu bulan Maret. Nah, dari situ kita mulai untuk melebarkan sayap, jadi juga bikin konten-konten edukasi di media sosial. Setelah itu kita juga bikin konten edukasi semacam buklet untuk isolasi mandiri. Kita bikin social media campaign juga yang bertemakan pendidikan, kemudian bikin webinar-webinar kesehatan. Juga kita pernah menerjunkan relawan untuk membantu puskesmas di Jawa Tengah sekitar bulan Februari-Maret yang lalu, kayak gitu. Jadi masih sama sih intinya, kita berkolaborasi dengan berbagai sektor yang ada untuk memerangi pandemi. Kayak gitu kurang lebih geraknya COVID. Oke, siap. Jadi kalau saya simpulkan ini dari awalnya komunitas ini bisa terjun langsung untuk memantau warga yang sedang isoman, gitu ya Kak ya. Cuma sekarang iya, tapi kita kerjanya secara online sih. Oke. Termasuk juga seiring berjalannya waktu kan Kak ya, dengan segala macam pembatasan dari pemerintah termasuk PPKM ini, mungkin komunitas nggak bisa terlalu turun langsung gitu ya, jadi lebih bergeser ke media gitu Mbak ya. Geraknya online sih mayoritas karena takut membahayakan juga ya. Iya betul. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang media, ini kita udah pantengin nih Instagram official dari COVID ID ini, bahwasanya kita menemukan ada sedikit approach atau pendekatan yang khusus dari COVID.id ini ke masyarakat Indonesia. Dan itu kita temukan lumayan banyak, bisa dibilang pendekatan yang entertaining, berupa dari memes, judul poster-poster yang bertajuk sinetron, parodi sinetron gitu ya. Dan juga kartun. Itu latar belakang dari pendekatan-pendekatan khusus ini gimana, Kak? Boleh tolong diceritakan? Iya, jadi kita benar-benar setahun ini tuh ngerasa kayak terus belajar ya tentang gimana sih cara mengedukasi masyarakat kayak gitu. Apalagi semakin berjalan itu kan rasanya pandemi ini kayak semua orang semakin bosan gitu ya untuk ngomongin pandemi. Padahal masalahnya belum selesai nih. Jadi gimana caranya supaya kita membantu supaya masyarakat tuh nggak bosan tapi selalu mau update tentang pandemi ini kayak gitu. Jadi akhirnya kita berusaha cari cara gitu ya, gimana biar nggak monoton, biar edukasinya tuh nggak kayak formal-formal aja kayak gitu. Lalu ya memang tim media ini yang bekerja keras gitu ya untuk selalu research tiap minggunya, mencari tahu, mempelajari istilahnya apa ya, kayak profil pendengar ataupun pembaca COVID. Dari situ kita pelajari mereka kira-kira sukanya yang kayak gimana. Jadi benar-benar tiap post itu kita analisis gitu, kayaknya mereka sukanya kayaknya yang kayak gini, sambil kita juga belajar dari
berbagai media-media yang lain ya, yang dalam mengedukasi tuh, wah ternyata caranya unik nih. Dari situ kita belajar, terus kita cocokkan dengan tadi profil audiens COVID, sampai akhirnya ya kita coba-coba berbagai macam cara, dari yang bikin memes, lalu bikin drakor, kayak drakor gitu covernya, kemudian di sinetron, dan segala macam supaya bisa menjangkau semakin banyak orang, kayak gitu. Ya. Dengan pendekatan-pendekatan yang cukup entertaining ini juga bisa menyentuh lapisan masyarakat yang nggak cuma orang tua, tapi juga anak muda juga lebih tertarik ya Kak ya untuk melihat Betul. postingan dari COVID.id. Karena memang itu cukup, ada beberapa postingan yang cukup lucu gitu dan mengundang orang itu kan sekarang semakin banyak berita-berita tentang COVID. Kita kan semakin was-was Kak ya, semakin was-was, semakin takut, ada juga yang khawatir. Tapi dengan adanya pendekatan yang khusus ini dari COVID, itu bisa cukup menenangkan, kurang lebih kayak gitu Mbak Kak ya. Iya, harapannya demikian ya. Jadi orang nggak udah kayak malas dulu buat baca gitu. Ya betul. Tapi belum lagi, ini saya penasaran nih Kak. Kata Kakak tadi bahwasanya di awal komunitas COVID ini berisikan dokter-dokter muda, betul Kak ya? Betul. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga tentang research dan analisis sebelum konten-konten dari COVID ini dilayangkan, itu berarti para dokter muda ini juga mencari tahu dulu tentang dunia-dunia multimedia gitu Kak ya, untuk menemukan approach yang tepat untuk masyarakat wargi Bandung. Begitu Kak ya? Iya, betul banget. Jadi sekarang semakin melebar sebenarnya, nggak cuma dokter ya, ada juga mahasiswa kedokteran, kemudian mungkin mahasiswa kesehatan yang lain, perawat, mahasiswa keperawatan. Jadi kita udah semakin luas sih, nggak cuma kedokteran aja. Jadi ada, pokoknya selama masih tenaga kesehatan ya, itu kalau yang di ini kami anggota inti kami. Tapi kalau kita waktu rekrut relawan gitu juga ada, nggak jarang nih kita rekrut juga yang nggak harus tenaga kesehatan kayak gitu. Tapi intinya bener bahwa sebelum kita bikin post kayak gitu, kita juga belajar dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya, orang-orang komunikasi, orang-orang media, tentang gimana copywriting, kemudian gimana desain dan segala macam kayak gitu. Jadi kita malah belajar banyak hal baru sejujurnya. Oke. Nah, ini Kak ngomong-ngomong tentang komunitas COVID ini sendiri yang awalnya dari para dokter muda, kemudian menarik para ahli dengan bidang-bidang yang berbeda, memiliki ekspertisnya masing-masing. Terkhusus untuk wargi Bandung, ada nggak sih Kak kesempatan atau pintu yang terbuka untuk join di komunitas COVID ini untuk membantu menyebarkan informasi ini ke masyarakat? Oke, ya menarik banget. Selalu ada kesempatan ya kalau kita mau berbuat sesuatu untuk pandemi ini kayak gitu. Jadi kalau kebetulan yang sekarang COVID lagi jalan itu ada 2 campaign. Satu campaign dan satu lagi opportunity yang kalau misal mau join gitu ya. Jadi yang pertama kita lagi bikin campaign untuk ngajakin lansia vaksin gitu. Karena kita melihat keresahan bahwa lansia ini sewaktu mereka jadi fokus targetnya aja tuh masih dikit banget nih cakupannya. Apalagi sekarang ketika udah semakin banyak populasi yang bisa divaksin. Lansia ini kan banyak banget kesulitan buat dapat vaksin ya, kayak dari segi jarak, kemudian kemampuan buat pergi, mobilitas, dan segala macam. Nah, jadi kita ngajakin sebaik-baiknya orang dan juga komunitas buat mengkampanyekan vaksin lansia ini gitu, buat ngajakin ataupun mengedukasi atau bahkan kalau memungkinkan sampai nganterin lansia yang dikenal untuk mendapatkan vaksin di daerahnya kayak gitu. Jadi kalau tertarik ini untuk join kegiatan ini, bisa banget ikut share media edukasi yang udah COVID bagikan di Instagram tentang vaksin lansia maupun vaksin-vaksin untuk populasi lain. Kemudian yang kesempatan kedua, saat ini kita juga sedang cari relawan untuk bantuin kita ini nih, istilah telekonsultasi pasien-pasien yang lagi isolasi mandiri kayak gitu. Jadi kita bikin semacam grup yang bisa jadi tempat sharing orang-orang yang lagi isolasi mandiri. Nah, nanti kita butuh banyak relawan nih yang bisa ngebantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di situ kayak gitu. Ataupun sesimpel teman-teman wargi Bandung bisa ikut share media-media edukasi yang kita sebar di Instagram, ikut di capture, kemudian di share mungkin di grup WA keluarganya, atau di story WA, itu juga sudah sangat membantu ya di masa pandemi ini gitu. Jadi intinya selalu ada kesempatan kalau mau gabung, langsung kontak kita aja. Oke, siap. Nah, tadi Kak Grace juga di akhir udah mention bahwasannya memang di telemedicine ya, kalau nggak salah dengar tadi. Semacam itu. Semacam
question and answer buat pertanyaan seputar medis, terutama COVID ya, Kak. Iya. Nah, kalau boleh tahu, itu yang menyelenggarakan telemedicine kan dari COVID, tapi nanti untuk yang menjawab itu dari anggota COVID-nya itu sendiri, atau bakal ada menarik pakar dari dunia medis itu sendiri? Jadi nanti yang menjawab itu kita kan akan rekrut relawan ya, yang isinya nanti ada bagian-bagian sih, ada yang dokter umum, ada yang lain. Nah itu nanti mungkin bisa dicermati kriterianya. Tapi untuk jawaban-jawaban pertanyaannya mayoritas dari kami sendiri yang dokter-dokter umum. Kalaupun nanti ada yang tidak bisa terjawab, kita akan konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam maupun yang terkait dengan pertanyaannya. Oke, siap. Berarti untuk teman-teman di Wargi Bandung dan terutama kita juga yang mau berpartisipasi untuk ikut menyuarakan tentang COVID ini, itu boleh bantu share di Instagram gitu ya, Kak ya? Iya, betul banget. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, besok banget nih ada perayaan Idul Adha yang dirayakan oleh masyarakat Muslim di seluruh Indonesia. Nah, ya, ada nggak sih Kak saran-saran khusus terutama untuk masyarakat yang besok akan merayakan Hari Raya ini dari komunitas COVID ini? Oke, ya. Mungkin seperti yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Jadi memang mungkin Idul Adha kali ini agak berbeda gitu ya dari yang biasanya mungkin bisa kumpul bersama orang lain, kemudian bisa ya aktivitas seperti dulu-dulu lah kayak gitu. Nah tahun ini emang agak berbeda karena kita nggak bisa kumpul bareng-bareng, nggak bisa mungkin sholat bersama gitu ya. Tapi ya semoga walaupun caranya berbeda, tapi apa yang menjadi makna dari Idul Adha itu sendiri tetap bisa kita dapatkan di masing-masing pribadi kita ya, dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada sesuai anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah, kemudian menghindari kerumunan, dan tetap menjalankan protokol kesehatan supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Oke. Menarik sekali Mbak, memang pada dasarnya masyarakat itu tidak dilarang oleh pemerintah untuk beribadah Mbak ya, namun kita juga harus pintar-pintar menyesuaikan dengan keadaan, jangan sampai nanti menjadi klaster itu sendiri. Nah, benar mungkin banget. Ini ada pertanyaan terakhir ya, untuk Wargi Bandung terutama. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk tetap tenang menghadapi pandemi COVID-19 ini dari COVID? Silakan. Oke, untuk para wargi Bandung yang mendengarkan podcast ini, semoga tetap sehat ya dimanapun berada, baik secara fisik maupun secara mental. Semoga selalu semangat dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi ini. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada, walaupun kita mungkin pasti udah lelah ya, tapi yuk kita hadapin pandemi ini bareng-bareng gitu. Jadi pakailah masker dengan benar, jangan sampai di bawah hidung atau di bawah mulut ya, tetap menutupi hidung dan mulut. Kemudian tetap jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, dan juga rajin-rajin cuci tangan supaya tangan kita nggak kotor lalu memegang area wajah kayak gitu. Dan juga jangan lupa kalau ngelihat orang lain yang tidak menerapkan protokol kesehatan ini dengan benar, misalnya ini pakai maskernya salah atau nggak jaga jarak, tolong banget jangan sungkan untuk mengingatkan gitu ya, untuk menegur, karena ini nggak cuma masalah kita sendiri gitu. Dengan kita negur orang lain, sebenarnya kita nggak cuma nyelamatin diri kita, tapi juga keluarga kita, orang itu, keluarganya orang itu gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita lindungi hanya dengan kita berani untuk menegur satu sama lain gitu. Karena bagaimanapun juga pandemi ini urusan bersama. Jangan sampai karena kamu merasa sungkan gitu ya untuk mengingetin orang lain, jadi kamu nggak melindungi dirimu sendiri maupun keluarga kayak gitu. Jadi tetap semangat dan jangan lupa 3M. Oke, siap. Pesan yang luar biasa dari komunitas COVID ini bahwasanya tetap lakukan anjuran dari pemerintah ya Kak ya, dan jangan lupa untuk tidak bersikap ignoran terhadap sesama, karena pandemi ini adalah urusan bersama. Urusan bersama. Urusan kita pribadi aja gitu Mbak ya, kita harus betul. terhadap lingkungan juga. Nah, sebuah pesan yang luar biasa dari komunitas COVID ID ini, dan ini Kak bakal disiarkan di berbagai macam media sosial, di berbagai macam platform dari
covid-bandung.go.id yang tersedia di Instagram, YouTube, Spotify, Twitter, dan TikTok. Dan jangan lupa juga buat wargi Bandung untuk follow akun official komunitas COVID di apa Mbak nama ininya? Nama @covid_id. Oke, siap. Nah, wargi Bandung jangan lupa buat follow @covid.id. covid_id. Oke. Iya, supaya masyarakat bisa lebih tahu lagi, supaya lebih bisa mengikuti perkembangan dari COVID-19 ini. Jadi jangan sampai ignoran dan jangan sampai tidak melaksanakan anjuran dari pemerintah. Betul ya, Kak ya? Betul banget. Sehat-sehat semuanya. Oke, siap. Kak Grace, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak telah bergabung di podcast di Bandung International Podcast episode ke-29 ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan diberikan keberkahan oleh Tuhan. Amin, amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Grace beserta komunitas COVID_ID yang telah bergabung di Bandung International Podcast episode ke-29. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.